Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan mempelajari bab 10, Andalusia, kota peradaban Islam di Barat. Adapun tujuan pembelajarannya adalah 1. Menceritakan sejarah Bani Umayyah di Andalusia. 2. Menjelaskan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. 1. Bani Umayyah di Andalusia. Islam masuk di Andalusia tahun 92 Hijriah. Saat itu Andalusia dikuasai oleh orang-orang Gotik. Pasukan yang dikirim oleh Musa bin Nusair dapat melakukan penaklukan ke wilayah ini. Tariq bin Ziyad pada tahun 710 Masehi menjadi panglimanya. Pasukan tersebut memperoleh keberhasilan pada tahun 712 Masehi. Pada tanggal 15 Mei 756 Masehi, Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil memproklamirkan berdirinya Imarah Umayyah II di Andalusia, Spanyol. Wilayah Islam di Andalusia pada Umayyah II dibagi menjadi 5 provinsi yang dikepalai oleh seorang amir. Pusat pemerintahannya di Cordova. Penduduk Spanyol merasa bahagia dan memperoleh kemakmuran di bawah pemerintahan Islam. Umat Kristiani menikmati kebebasannya dan tidak diganggu dalam melaksanakan ibadah dan kebiasaannya. Golongan Yahudi benar-benar merasa tertolong oleh kehadiran bangsa Arab ini. Mereka menjadi merdeka dan aktif membantu bangsa Arab dalam memerintah Spanyol dan mengembalikan negeri ini ke tingkat budaya yang tinggi. Pada tahun 750 Masehi, terjadi peristiwa besar di Damaskus yang menimpa kekuasaan atau revolusi yang dilakukan oleh keluarga Bani Abbas yang dibantu para pemberontak yang sejak lama melakukan penekanan terhadap Bani Umayyah. Revolusi tersebut berhasil mengakhiri kekuasaan Bani Umayyah yang sudah berkuasa selama 90 tahun. Seorang pemuda keturunan Bani Umayyah yang bernama Abdul Ar-Rahman lolos dari kepungan Bani Abbas. Ia berhasil meloloskan diri dengan bersembunyi dan berkelana sehingga sampai ke Spanyol. Di Spanyol, ia disambut oleh pendukungnya dan berhasil menjadi amir dan penguasa Spanyol. Dia berhasil membangun kekuasaan Bani Umayyah di Spanyol, sehingga dijuluki dengan Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil, yang artinya pendatang baru. Untuk mempertahankan Spanyol dari ancaman musuh-musuhnya, Abdul Ar-Rahman Al-Dakhil membangun sebuah angkatan bersenjata yang kuat dan terlatih yang terdiri atas 40.000 prajurit bayaran dari bangsa Barbar. Perkembangan Islam di Spanyol dibagi menjadi 6 periode. A. Periode pertama, kurun waktu 711 sampai 755 Masehi. Kepemimpinan berada di para wali yang diangkat oleh Khalifah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus. B. Periode kedua pada kurun waktu 755 sampai 912 Masehi. Kepemimpinan berada di bawah pemerintahan seorang yang bergelar amir.
Akan tetapi, tunduk pada pusat pemerintahan Islam yang pada saat itu dipegang oleh Khalifah Abbasiyah di Baghdad. C. Periode ketiga pada kurun waktu 912 sampai 1013 Masehi. Andalusia diperintah oleh seorang khalifah. D. Periode keempat pada kurun waktu 1013 sampai 1086 Masehi. Spanyol terpecah menjadi lebih dari 30 negara kecil di bawah pemerintahan raja-raja golongan yang berpusat di daerah kota seperti Sevilla, Cordova, Toledo, dan sebagainya. E. Periode kelima pada kurun waktu 1086 sampai 1248 Masehi. Spanyol Islam meskipun masih terpecah dalam beberapa negara tetapi mendapat suatu kekuatan yang dominan, yaitu kekuatan dinasti Murabitun dan Muwahhidun. F. Periode ke-6 pada kurun waktu 1248 sampai 1492 Masehi. Pada periode ini Islam banyak berkuasa di daerah Granada di bawah dinasti Bani Ahmar. Peradaban kembali mengalami kemajuan seperti pada zaman Abdul Ar-Rahman Al-Nasir. Akan tetapi secara politik dinasti ini hanya berkuasa di wilayah yang kecil. 2. Kejayaan Islam di Andalusia. Baghdad, Konstantinopel, dan Cordova merupakan 3 kota yang menjadi pusat kebudayaan dunia saat itu. Kejayaan Islam di Spanyol ditunjukkan dengan beberapa perkembangan ilmu pengetahuan dan pembangunan fisik. Ilmu pengetahuan berkembang pada bidang filsafat, seni, sastra, agama, dan sains. Pembangunan gedung-gedung seperti pembangunan kota, istana, masjid, pemukiman, dan taman-taman menjadi pembangunan fisik yang sangat menonjol. Pembangunan yang megah terdapat pada kota Al-Zahra, Masjid Cordova, Istana Ja'fariyah di Saragossa, Masjid Sevilla, Tembok Toledo, Istana Al-Ma'mun, dan Istana Al-Hamra di Granada. 3. Perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah di Andalusia. Sebagian besar pengaruh kebudayaan Islam atas Eropa terjadi akibat penduduk kaum muslimin dari Spanyol dan Sisilia. Kebudayaan yang paling menonjol terlihat pada munculnya para ilmuwan dengan masing-masing keahlian di bidangnya. A. Fikih. Kebanyakan masyarakat Spanyol Islam menganut mazhab Maliki. Mazhab Maliki menjadi aliran yang populer. Di antara ulama fikih yang terkenal adalah Ziyad Ibnu Abdul Ar-Rahman. Ilmu ini dikembangkan kemudian oleh Ibnu Yahya. Fuqaha terkenal lainnya adalah Munzir Ibnu Sa'id Al-Baluti, Abu Bakar Ibnu Al-Qutiyah, dan Ibnu Hazm. B. Bahasa dan sastra. Bahasa Arab menjadi bahasa resmi dan administrasi dalam pemerintahan Islam di Spanyol. Ulama yang terkenal dalam bidang bahasa Arab diantaranya Ibnu Malik, Abu Ali Al-Shibli, Ibnu Sayyidin, Ibnu Al-Hajj, Ibnu Khuruf, Abu Al-Hasan, Ibnu Usfur, dan Abu Hayyan Al-Garnati. Pada bidang sastra muncul beberapa tokoh penting.
Ibnu Abdul Ar-Rabbih merupakan pujangga yang sejaman dengan Abdul Ar-Rahman III. Ibnu Hams, Abdul Al-Wahid bin Sayyidan dan Waladah. C. Bidang seni dan musik. Syair di Spanyol didasarkan pada model syair Arab. Syair digabungkan dengan musik. Tokoh terkenal dalam bidang musik yaitu Al-Hasan Ibnu Nafi yang terkenal dengan Ziryab. D. Bidang filsafat. Abu Bakar Muhammad Ibnu Al-Sayyid atau Ibnu Bajjah merupakan tokoh utama dalam filsafat Arab Spanyol. Selain dirinya, terdapat Abu Bakar Ibnu Tufail. Pada akhir abad 12 Masehi, muncul seorang ahli filsafat dalam Islam, yaitu Ibnu Rushd dari Cordova. Ia menjadi pengikut mazhab Aristoteles dalam bidang filsafat. E. Bidang sains. Dalam ilmu kimia dan astronomi terdapat tokoh terkenal yaitu Abbas Ibnu Farnas. Ia merupakan penemu pembuatan kaca dari batu. Ibrahim Ibnu Yahya Al-Naqos merupakan ahli dalam astronomi. Ia dapat menentukan waktu terjadinya gerhana matahari dan menentukan berapa lamanya. Dalam bidang obat-obatan, muncul nama Ahmad Ibnu Ibas dari Cordova. F. Bidang sejarah. Tokoh ilmuwan geografis yang terkenal diantaranya adalah Abu Ubaid Abdullah bin Abdul Al-Aziz Al-Bahri dan Abu Hamid Muhammad Al-Mazini. Ibnu Batutah dan Ibnu Khaldun terkenal dalam bidang sejarah. 4. Kemunduran Bani Umayyah di Andalusia. Ada dua faktor yang mempengaruhi runtuhnya Islam di Andalusia, yakni faktor intern yang datang dari dalam istana dan faktor eksternal yang datang dari luar istana. A. Faktor internal antara lain sebagai berikut. 1. Tidak ada ketentuan yang tegas mengenai sistem pengangkatan khalifah. 2. Adanya korupsi di kalangan pemerintahan. 3. Gaya hidup mewah para khalifah. B. Faktor eksternal antara lain sebagai berikut. 1. Timbulnya semangat orang-orang Eropa untuk kembali menguasai Andalusia. 2. Adanya konflik beragama. 3. Kesulitan ekonomi. 5. Memetik nilai Islam dalam sejarah Bani Umayyah di Andalusia. Nilai yang dapat dipetik setelah mempelajari sejarah Bani Umayyah di Andalusia adalah: A. Pengalaman positif dan negatif dalam sejarah dijadikan bahan untuk perbaikan dalam menjalani kehidupan dan membangun peradaban. B. Teori-teori sejarah kebudayaan Islam dapat dimanfaatkan dan diterapkan untuk mengatasi permasalahan hidup di masa kini dan masa yang akan datang. C. Kedewasaan dalam berpikir dapat ditumbuhkan. Hal ini mendorong cara pandang ke depan yang lebih luas, bertindak arif dan bijaksana. D. Mencintai dan bangga pada kebudayaan Islam masa lalu. E. Melibatkan diri dalam pemeliharaan hasil peradaban, baik dengan mempelajarinya maupun mengambil manfaatnya. F. Semangat mencari dan mengembangkan ilmu pengetahuan dapat ditumbuhkan. G.
memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi.